Bisik Bincang Asik bersama saya Putri Ramadhani. Hari ini di waktu yang indah ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Bapak Mukhtaruddin Esos selaku Sekcam Kulim dan juga ada Bapak Irianto SHI selaku Bapak Lurah Sialang Rampai. Ya, apa kabar? Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya. Bapak, ini berhubung kita tadi kan udah turun langsung nih di sawah-sawah kita itu menanam padi. Bagaimana menurut Bapak setelah Bapak melihat tadi respon siswa tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini tuh gimana sih Pak menurut Bapak? Boleh Bapak dulu? Terima kasih. Saya punya prinsip hidup itu harus ada tanda koma. Tanda koma berarti kita tidak terfokus kepada salah satu aja, satu macam. Harus kita coba lagi yang lain, potensi yang ada dengan kita bangkitkan, kita munculkan. Jadi kita kolaborasikan. Di situ akan terbentuk sinergitas dari A, B, C. Makanya saya bilang tadi itu, Pak Lurah, hidup itu harus ada tanda koma. Betul. Menurut Bapak? Saya menilai ini cukup luar biasa sekali Pak Sekcam. Apa yang dilakukan oleh SMK Negeri 6 ini untuk anak-anak SMK Negeri 6 ini untuk pengenalan ke lingkungan pertanian itu cukup luar biasa. Artinya anak-anak itu bukan hanya belajar di lingkungan sekolah saja, tapi juga harus dikenalkan dengan dunia lain seperti pertanian. Tadi kita udah melaksanakan bercocok tanam padi, walaupun lingkungan sawahnya cukup kecil sekali. Ya, benar, tapi Pak. sungguh luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Sekcam tadi bukan hanya ada koma ya Pak Sekcam, Iya. koma, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan oleh siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 6 ini. Oh, baik Pak, benar sekali. Seperti sekarang ini kan siswa milenial ini banyak yang tidak ingin turun langsung ke pertanian, katanya yang jorok lah, yang becek, itu nggak banget gitu ya sama siswa milenial yang sekarang. Bagaimana menurut Bapak agar siswa-siswa itu pengen tahu gitu kan, agar dia bisa langsung terjun ke pertanian seperti tadi gitu. Gimana sih menurut Bapak untuk membuat siswa-siswa itu mau gitu kan? Kalau sekarang kan milenial nggak mau ya Pak ya, nggak mau apa sih cuman di sawah-sawah jorok gitu. Menurut Bapak gimana gitu Pak? Kalau menurut Bapak, kita harus menanamkan jiwa kepada siswa kita masing-masing untuk bisa menengok keadaan. Kalau kita di kota mungkin dunia pertanian kurang diminati. Ya benar sekali Pak. Kurang diminati, apalagi yang pemuda-pemuda milenial, khususnya siswa didik, Ya, peserta benar, didik. ya. Itu tadi yang dia bilang kotor lah, berlumpur lah, ada lintahnya nanti lah kalau sedang nanam padi, itu biasa. Ini kan suatu tradisi kita dari nenek moyang kita luas, dunia pertanian kita luas di Indonesia, benar, apalagi di Riau. Nah, jadi kenapa kita dulu bisa kita bersuasembada beras, sekarang tidak? Apa penyebabnya? Tentu tingkat kemauan tadi, mungkin peningkatan untuk bersaing, untuk menjadi petani yang lebih profesional kurang diminati. Padahal dunia pertanian ini adalah salah satu penopang perekonomian negara. Ya benar. Nah itu. Jadi mari kita coba lagi. Pertama sekali untuk para peserta didik, adik-adik siswa, jangan malu. Jangan malu untuk bertani, apalagi untuk belajar, apalagi di sekolah kita udah dilengkapi semuanya. Belajar dari sana kita. Gimana sih dunia pertanian? Kita punya Bapak penyuluh di sini, apa salahnya kita minta bantuan beliau? Mudah-mudahan ini jadi suatu contoh
apalagi kita baru siap menanam padi tadi Pak Lurah ya. Ini luar biasa, luar biasa. Yang mudah-mudahan dapat makan sekeluaran Rampai ya Pak. Mudah-mudahan tahun besok pas panen kita bu kepala sekolah mungkin bisa makan kita sewarga keluaran Jalan Rampai. Dikurangi Pak Sekcam. Itu lagi nih Pak, mungkin datangnya hadirnya kelompok tani di sini untuk itu motivasi untuk adik-adik kita yang ada di motivasi untuk generasi muda bahwa orang tua-tua kita saja masih mau bercocok tanam, masih mau menggerakkan pertanian, masih mau menanam ubi. Apa salahnya kita yang punya potensi besar, paling tidak kalau kita tidak menanam apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, membuat varian rasa dari makanan-makanan yang ada, ubi misalnya, dari keripik yang sederhana itu, tapi dibikin berbagai macam varian, Bermacam rasa gitu Pak Lurah. Iya, bermacam rasa. Jadi kalau yang biasa ada salah satu contoh untuk menarik Pak Lurah, nama keripik itu, keripik pedas gitu kan. Jadi ini takut juga masalah pemasaran. Kadang-kadang orang kan nengok kemasannya juga. Dengan kemasan tadi itu harga bisa lebih tinggi daripada daripada kemasan yang biasa-biasa. Coba dibikin namanya itu keripik pedas rasa keripik cabai rasa pedas akan enak. Gimana rasa cabai pedas tuh? Jadi orang penasaran. Ada level 1, level 2 ya Pak. Itu level 1, level 2. Iya, benar Pak. Ya, itu tentang kami juga udah baca observasi nih Pak tentang pertanian itu di hampir 100 juta rakyat Indonesia itu memiliki pekerjaan sebagai petani gitu ya Pak. Tapi sedangkan orang-orang itu memiliki pikiran bahwa seorang petani itu untuk biaya hidupnya aja nggak tercukupi seperti itu ya kan Pak, yang bisa dibilang di bawah lah penghasilannya seperti itu. Tapi kenapa para petani tadi tetap mau gitu, bahkan sampai 100 juta loh dari masyarakat Indonesia yang ingin menjadi seorang petani dan sudah menjadi seorang petani. Udah jadi petani. Iya benar Pak. Coba pikir 100 juta kita, penduduk kita lebih kurang 250 juta, lebih kurang 100 juta aja jadi petani, yang 100 juta yang sisanya jadi pegawai. Kenapa pegawai negeri yang dikejar? Ini kadang-kadang sekolah tinggi, saya tak mau jadi petani, saya mau jadi pejabat lah, jadi anggota DPR. Itu jangan ada itu dalam kamus kita. Kita harus untuk rezeki itu bukan jadi PNS saja, jadi petani, jadi pengusaha. Makanya tadi itu jangan kita berasumsi untuk sekolah tinggi itu untuk jadi pegawai negeri. Kadang-kadang untuk apa sekolah tinggi-tinggi kita juga jadi pegawai. Jangan dipakai pola pikiran kayak gini. Padahal pada dasarnya anak-anak yang sekolah menjadi anggota DPR, menjadi PNS itu kan dari petani. Dari petani, uangnya dari anak petani. Jadi pikiran seperti itu buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Dibuang gitu ya, harus Pak. dibuang. Iya benar sekali. Nah, ngomong-ngomong kita lagi di perpustakaan nih Pak, ya kan. Transformasi tentang perpustakaan ini untuk inklusi sosial itu bagaimana sih menurut Bapak perkembangannya agar masyarakat lebih tertarik ke perpustakaan, agar ada minat baca, literasi dan lain-lain, itu bagaimana menurut Bapak? Ini perlu sosialisasi, perlu memberikan informasi kepada masyarakat khalayak ramai. Jangan masyarakat tuh beranggapan pustaka ini milik siswa-siswi kita sini aja. Jadi itu yang mungkin terpikir di pikiran masyarakat. Di sana pustakanya khusus untuk peserta didik SMK 6, kita tak boleh. Ini yang harus kita robah pola pikir masyarakat dengan cara bersosialisasi, baik ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat umum, bahwa kita di SMK 6 ini punya pustaka yang bagus. Saya rasa untuk tingkat kecamatan yang ada di kota ini, SMK 6 ini salah satu yang terbaik saya rasa nih Pak Lurah. Iya, terbaik. Tak disangka gitu kan, kita baru cuman punya satu SMK di sini sederajat bisa membuat pustaka yang lebih bagus. Apalagi saya dengar mau ikut lomba tingkat nasional. Mudah-mudahan pustaka kita
Mutiara Ilmu tadi Iya, namanya, Mutiara Ilmu, Pak. menjadi sukses, mendapatkan hasil yang terbaik di tingkat nasional nanti. Dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Iya. masyarakat ya Pak Iya. Sekjam. Apa ditambah lagi dengan ini Pak Sekjam, ada lingkungan yang luar biasa saya lihat di sini. Iya, benar. Tempat baca ada di pojok-pojok luar sana itu kan cukup luar biasa. Iya, benar, Pak. Memberi minat. Artinya kita selama ini kan duduk di perpustakaan, jenuh di ruangan. Di sini kan ada basis alam namanya. Iya, benar, Ya kita bisa sambil santai di di luar sana, misalnya minum jus, minum kopi, di luar bisa membaca buku. Minum jahe merah tadi Ah, juga iya, bisa, iya, gitu, iya, sambil benar. santai, gitu. Iya. Ya, ada untuk tahun bermain anak-anaknya juga Iya. gitu ya, Pak ya. Ada edukasi, edukasi. yang membuat orang tertarik untuk duduk di perpustakaan. Iya, Ya, kita benar. juga dari pihak kecamatan maupun kelurahan, kalau ada brosur tentang pustaka kita, apa salahnya dititip di kecamatan. Ada masyarakat yang berurusan nanti, aneh kita punya pustaka di sini. Sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau tak bisa kita bersosialisasi langsung gitu. Itu kan salah satu cara Iya, untuk Sam. memperkenalkan pustaka kita yang ada di SMK 6. Benar, Pak. Nah, ini menurut Bapak nih, kan Bapak yang langsung turun ke masyarakat lah gitu kan. Bagaimana sih indeks literasi masyarakat Kecamatan Kulim itu, Pak? Bagaimana mungkin pola pikir mereka terhadap literasi gitu, Pak? Bagaimana kira-kira? Ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Perlu kita tingkatkan lagi dalam arti kata masih 50-50 untuk masih memahami hal 50-50 itu. Ya 50-50. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa meningkatkan lagi supaya pemahaman untuk masyarakat lebih dipahami lagi tentang literalisasi tadi itu. Iya, mungkin apa yang disampaikan Pak Sekjam tadi cukup benar. Kami di kantor juga membuat pojok baca namanya. Oh, ada pojok bacanya Ada pojok juga baca, gitu ya, Pak ya. ada beberapa buku yang kami ambil untuk menarik minat baca, bukan hanya untuk masyarakat setempat tapi untuk anak-anak. Tapi memang kita lihat minat masyarakat kita untuk membaca itu masih Ya, masih di bawah standar bawah lagi ya, standar, Bu, Pak ya. Kita berharap dengan hadirnya perpustakaan di setiap sekolah, terutama di SMK 6 ini, paling tidak memacu masyarakat yang ada di Kelurahan Harampe khususnya dan masyarakat Kulim pada umumnya dapat meningkatkan literasi minat baca untuk terus menggali. Gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak nih setelah tadi bertanya-tanya saya kan tentang pertanian kita, perpustakaan kita, literasi masyarakat, apa kesan dan pesan Bapak nih? Kan Bapak sudah datang ke perpustakaan kita, turun langsung nih ke sawah-sawah kita juga. Apa kesan dan pesan Bapak kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, siswa-siswi kami di sini gitu, Pak? Saya tadi malam nengok YouTube nih Pak Putra, nengok YouTube. Di situ cara menanam kangkung praktis. Dalam ember, cat ember tuh yang besar, dikasih air, dikasih sejenis wadah yang bolong-bolong, dikasih tanah, terus disemai bibit kangkung tadi. Jadi praktis untuk ukuran rumah tangga, enak. Serasa kalau itu bisa diterapkan juga. Mudah-mudahan ini punya kesan tersendiri buat saya sendiri, apalagi sewaktu tamat SMA dulu, saya juga langsung turun ke sawah menanam padi di tahun 87 saya menanam padi juga di kampung. Bukan saya jadi pegawai dulu, saya jadi pegawai tahun 93, udah punya anak satu. Anak yang besar 88 lahir. Teringat di kampung masa lalunya di kampung, saya betul-betul mengingat masa lalu. Soalnya kalau udah padi itu menguning Pak Putra, hasil keringat sendiri itu lain rasanya gitu. Kita yang kerja, kita tak diatur orang. Nikmat kali rasanya Pak. Wah, nikmat gitu. nikmat betul luar biasa. Saya terima kasih untuk SMK 6 atas acara pagi hari ini nanam padi, bisa mengingatkan masa lalu saya lagi. Mudah-mudahan bagi
ada siswa, kalian tuh terus bersemangat. Oh, pekerjaan ini bukan hina, seorang petani itu tidak hina. Benar sekali, Pak. Malah petani ini bisa mengangkat perekonomian negara kita. Kalau tidak ada petani mungkin kita udah terjadi apa ke negara kita jadinya? Makan mungkin, Pak. Tak Iya, makan. tidak mungkin, ada Mbak. hasilnya. Tak makan. Tak makan. Oke. Saya apresiasi untuk SMK 6. Mudah-mudahan sukses selalu. Iya. Ada Saya kesan-kesan? juga teringat di masa kecil dulu, Pak. Tamat SD saya nganggur 1 tahun, Pak. Tidak mau sekolah. Jadi saya bercocok tanam jagung sama orang tua saya, tanam jagung, tanam ubi selama 1 tahun. Setelah dibujuk-bujuk baru mau sekolah. Kami mengajak kepada siswa SMK Negeri 6 khususnya fastabiqul khairat, jangan bosan-bosannya mengajak orang kepada kebaikan. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ajak saudara-saudara kita, adik-adik kita, masyarakat yang ada di Kelurahan Sampai ini terus untuk menggali ilmu yang ada baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan untuk memajukan daerah kita ini. Mungkin atas nama Lurah Sangrambai kami mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan yang dibuat oleh SMK Negeri 6 ini, terutama untuk perpustakaan yang luar biasa ini. Semoga di tingkat provinsi mendapat juara nantinya. Amin. Ada satu lagi pesan untuk siswa-siswa SMK 6. Kita menuntut ilmu itu bukan dari buku saja. Iya, benar sekali. Nah, bukan dari buku. Memang dari buku tuh banyak yang harus kita timba ilmu-ilmu di sana. Kita harus bisa juga belajar dari alam. Belajar dari alam. Contohnya tadi pagi kita kan nanam padi, ini kita belajar dari alam langsung gitu. Tanpa dikomando, tanpa aturan, segala macam, tanpa pasal-pasal untuk menanam padi. Kita langsung belajar dari alam kita tuh penting. Kita mengenali alam kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Mungkin di sini banyak siswa-siswinya ikut pramuka. Pramuka tuh banyak belajar dari alam. Nah, bagaimana kerjasamanya, silaturahmi tetap terjalin. Apalagi ini dalam waktu dekat pramuka akan mengadakan LT3. Kebetulan kita sendiri sebagai Kakwaran Kulim di Kecamatan Kulim. Itulah, marilah kita sama-sama belajar, bukan di buku saja, di alam harus banyak juga ilmu yang kita dapat. Ya, benar sekali, Pak. Seperti ilmu padi gitu, Pak ya. Iya. Semakin berisi dia semakin merunduk. Nah, Kalau terima seandainya kasih. semakin berisi semakin gini, tiap hari tiap ilmu deh. Iya, benar sekali, Pak. Iya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Camat dan Bapak Lurah, Sekretaris Camat, maaf Pak, telah hadir di sini mengisi podcast kami. Nah, untuk teman-teman bisik di rumah, jangan malu untuk kita turun langsung ke sawah-sawah, bener ya Pak ya, karena kita harus juga belajar dari alam nih teman-teman. Oke, terima kasih untuk pelajaran yang Bapak-Bapak hari ini berikan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Bisik.